Selamat pagi semuanya. Mari saya mengajak kita membuka renungan kita pada pagi hari ini kembali masih di dalam Mazmur pasal yang ke-41. Mazmur pasal yang ke-41 masih kita melihat kepada ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Seperti saya pernah katakan bahwa kebanyakan dari Mazmur-Mazmur Daud mempunyai 3 macam tema, dan salah satu tema yang sering kali diangkat oleh Daud cukup banyak juga adalah tema tentang ketika dia disakitin, ketika dia dikhianatin, ketika dia harus mengalami serangan dari orang-orang di sekelilingnya. Dan seperti saya pernah ceritakan bahwa pengkhianatan itu juga merupakan salah satu makanan yang sering dialami oleh Daud. Dia mengalami banyak sekali pengkhianatan, baik oleh keluarga maupun sahabat. Salah satu pengkhianatan yang dialami dia adalah dari Saul, kemudian contoh yang lain adalah dari penasihatnya Ahitofel, yang saya duga adalah pembahasan dari ayat 10, dan pengkhianatan yang lain adalah dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, berbicara tentang pengkhianatan yang datang dari anak Daud, yaitu Absalom, kita akan membuka di dalam kitab 2 Samuel. Kita akan membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-15. Saudara bisa membaca dari judulnya saja sudah kelihatan jelas, 2 Samuel pasal 15, yaitu Absalom mengadakan persepakatan gelap. Kita akan melihat dari ayat yang ke-13, saudara ya. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Jadi saya mau ceritakan sedikit latar belakangnya bahwa Absalom itu kecewa dengan ayahnya, dengan Daud ya. Sehubungan dengan kasus yang pernah terjadi kepada adiknya, di mana adiknya dinodai, dan Absalom melihat bahwa Daud itu sepertinya tidak melakukan tindakan tegas apapun. Dan itu yang membangunkan benih kekecewaan di hati Absalom. Dia kemudian mulai meninggalkan Daud, tapi dia sempat kembali lagi kepada papanya untuk menggalang kekuatan. Jadi dia mulai masuk ke dalam, menghasuti orang-orang kepercayaan Daud, dan mempengaruhi semua orang-orang yang ada di dekat Daud mencari pengikut. Nah, saudara, mencari pengikut. Saudara mesti tahu bahwa saya pernah cerita tentang pemain drama, saya pernah bercerita tentang orang-orang yang suka dalam tanda kutip lain depan dan lain belakang. Banyak dari mereka adalah rata-rata kalau orang tuh sakit hati selalu mencari pengikut ya, selalu mencari teman untuk mendukung dia punya prinsip. Nah, kemudian setelah dia menggalang kekuatan, akhirnya Absalom itu kemudian betul-betul secara terang-terangan mengadakan kudeta. Nah, kita akan melihat sebentar di ayat 13, lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Nah, Anda perhatikan, di sini Absalom sudah berhasil melakukan apa istilahnya menghasut, bukan hanya orang-orang yang ada di dekat Daud, bukan hanya tentara-tentara, tapi juga bahkan rakyat dihasutnya, sehingga banyak dari mereka berpindah memihak kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Nah, Anda perhatikan saudara, Daud melarikan diri. Jadi Daud pernah melarikan diri dari Saul,
Dan ternyata juga Daud pernah melarikan diri dari anaknya. Saya mau ajak kita langsung melompat ke ayat yang ke-23. Kita lompat ke ayat yang ke-23. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Saudara, singkatnya dari ayat-ayat sebelumnya, bahwa ketika Absalom berhasil menggalang kekuatan, pada akhirnya dia melakukan kudeta, dan pada saat itu dia ditemenin dan dibantu oleh Ahitofel juga di beberapa saat setelah itu, saudara. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sikon yang dihadapi oleh Daud sungguh chaos, ya, sungguh menjadi semakin ruwet, di mana akhirnya Daud, kalau kita melihat di sini, melarikan diri, padahal itu anaknya, tapi dia mengalami sempat tawar hati. Dia lagi-lagi mengalami ketakutan, dan akhirnya Daud memilih untuk melarikan diri, mengalah dari anaknya. Nah, Anda bayangkan masih ada tersisa pengikut-pengikutnya Daud. Dan mereka menangis, mereka melihat bahwa wala ternyata pemerintahannya Daud itu cuma sampai begini aja. Ternyata kita berjalan sejauh ini, pada akhirnya kita kalah. Dalam hati mungkin mereka berkata begini, pada akhirnya ternyata kalah oleh anak sendiri, kalah oleh anggota keluarga sendiri. Dan di sini saya mau fokus pada ayat 23. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Saudara, saya mau membahas renungan kita pada pagi hari ini adalah menyeberang Kidron. Jadi saya mau membahas tentang Kidron. Ada beberapa kali, saudara, kata tempat Kidron ini ditulis oleh Alkitab. Dan menariknya, kalau saudara melihat Alkitab ini bukan cuman sejarah, bahkan juga Alkitab ini adalah ilmu sastra. Ilmu sastra itu adalah ada keindahan dari literatur yang terjadi di Alkitab. Namun bukan cuma itu, dan ternyata semua yang tertulis di Alkitab, seperti saya ulang-ulang katakan pada saudara, selalu ada makna. Tidak ada yang namanya kebetulan. Anda akan temukan bahwa ada satu tempat yang disebut di Perjanjian Lama, dan tempat itu bisa disebut lagi di Perjanjian Baru dengan peristiwa yang berbeda. Nah, saudara, kalau Anda belajar membedah Alkitab, jangan kita melewatkan detail-detail seperti ini. Karena ada nama tempat yang disebut di Perjanjian Lama, kemudian diulang di Perjanjian Baru dengan cerita yang berbeda, itu ternyata bisa mempunyai dan mengekspos sebuah tema yang sama, tema yang utama yang Tuhan sedang mau tunjukkan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kita akan melihat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-18. Kita melihat Yohanes pasal yang ke-18. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Nah, Anda lihat, di sini disebut lagi nama Kidron. Di situ ada satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Nah, Anda lihat ada kesamaan dari dua
perikop cerita ini, satu di Perjanjian Lama dan satu di Perjanjian Baru. Ada kesamaannya apa? Kesamaan yang pertama, nama Kidron disebut di kedua cerita ini, baik di kisah Yesus maupun di kisahnya Daud. Yang kedua, kalau Anda lihat, ketika nama Kidron ini disebut, kedua cerita yang menjadi latar belakang yang dikaitkan dengan Kidron adalah sama-sama tentang pengkhianatan. Jadi ketika Raja Daud menyeberang Kidron, Daud sedang melarikan diri karena pengkhianatan Absalom. Dan ketika Yesus menyeberang Kidron, Yesus juga dalam konotasi, dalam kaitan dengan pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Dan kesamaan yang ketiga, saudara, Anda lihat, kedua-duanya baik Daud maupun Yesus menyeberang sungai Kidron. Jadi pasti ada satu message yang Tuhan mau singkapkan di sini, saudara ya. Nah, Kidron itu apa sebetulnya? Jadi Kidron itu adalah satu lembah yang letaknya di antara Yerusalem dan Bukit Zaitun. Jadi nanti biasanya kalau Anda perjalanan ziarah ke Israel, seringkali tour leader juga menunjukkan itu loh lembah Kidron. Cuman karena kita tidak pernah membaca dengan detail cerita di Alkitab, maka itu kita lewatkan. Padahal juga ada makna yang luar biasa dari Kidron. Nah, di Perjanjian Lama lagi ada sebuah detail yang dituliskan mengenai lembah Kidron. Kita melihat yuk dalam kitab 2 Tawari. Kita lihat dalam kitab 2 Tawari, pasal yang ke-29, 2 Tawari pasal yang ke-29, ayat yang ke-16. Disinilah disebut tentang apa sih Kidron itu ya. Di Perjanjian Lama, 2 Tawari 29 ayat 16, sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Anda lihat, semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Jadi di Perjanjian Lama, lembah Kidron ini adalah tempat pembuangan untuk semua yang najis. Jadi orang-orang Lewi membuang segala yang najis itu di lembah Kidron, tempat sampah kali ya. Kalau mungkin sekarang, kalau di Surabaya mungkin apa yang tempat terakhir itu TPA, tempat pembuangan akhir ya. Nah itu saudara, jadi Kidron itu seperti tempat pembuangan semua yang najis. Nah yang saya mau bagikan secara simpel pada pagi hari ini adalah begini saudara. Arti nama Kidron sendiri ternyata luar biasa, artinya adalah darkness atau kegelapan. Jadi arti nama Kidron adalah kegelapan. Nah, kalau kita melihat Kidron adalah tempat pembuangan yang najis, arti nama Kidron adalah kegelapan. Kidron itu adalah gambaran tentang kegelapan, gambaran tentang penderitaan, gambaran tentang semua yang kotor, gambaran tentang keputusasaan, gambaran tentang keburukan, gambaran tentang air mata, gambaran tentang duka cita. Jadi itu Kidron. Oke ya. Nah, yang saya mau lihat di sini Anda lihat. Pada waktu Daud menyeberang lembah Kidron, itu seakan-akan menunjukkan bahwa pemerintahan Daud berakhir. Seperti saya ceritakan bahwa bayangkan para pengikut Daud, mereka melihat sebagian besar
Nah, sebagian besar dari rakyat maupun pengikut Daud menyeberang pindah ikut Absalom. Sebagian besar. Saudara bayangkan antara Daud dengan Absalom, papa sama anak, ini sudah bukan hal yang asing ternyata di perjanjian lama, juga sudah terjadi peristiwa seperti itu. Jadi jangan kaget kalau hari ini, mungkin Anda pernah mendengar cerita orang tua pecah dengan anak. Baik itu di dalam bisnis, bahkan di dalam gereja, bahkan di dalam pelayanan, apa saja Anda lihat bisa antara orang tua dengan anak konflik terjadi. Nah, pada waktu itu sebagian besar pengikut Daud dan rakyat ikut Absalom. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan dan pikiran orang-orang yang ikut Daud. Mereka bisa berpikir bahwa pemerintahan Daud ternyata mengenaskan, berakhir di tangan anaknya. Mungkin mereka berpikir begitu. Jadi Kidron, ketika Daud menyeberang lembah Kidron, itu seakan-akan juga menjadi sebuah gambaran simbolis. Sepertinya akhir dari pemerintahan Raja Daud. Demikian juga dengan Yesus. Ketika Yesus menyeberang daerah Kidron, untuk Yesus kemudian tidak lama setelah itu dia menyerahkan diri untuk mati. Seakan-akan menunjukkan bahwa this is the end. Ini akhir. Nah, Anda bayangkan jadi dua-duanya memiliki kesamaan. Sehingga saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan bahwa Kidron adalah seperti gambaran bahwa ini merupakan akhir. Kidron adalah seperti gambaran sepertinya semua sudah hancur. Seperti gambaran semuanya sudah habis. Nah, saya ingin mengajak semua yang mendengarkan pada saat ini. Mungkin saat ini Anda juga sedang menyeberang Kidron. Mungkin karena pengkhianatan, mungkin karena apa yang dilakukan oleh seseorang, sehingga Anda berakhir sepertinya di dalam keputusasaan, di dalam lembah kegelapan, dan sepertinya saudara betul-betul at the end, seperti benar-benar telur di ujung tanduk, benar-benar sudah seperti tidak ada way out, tidak ada jalan keluar, karena Anda seperti menyeberang Kidron. Tapi hal yang luar biasa yang kita belajar dari dua cerita ini, saya mau Anda garis bawahi beberapa hal. Lihat baik-baik. Daud memang sepertinya pemerintahannya berakhir pada saat dia di Kidron. Tapi kita melihat engkau dan saya sama seperti Daud. Mereka, Yesus juga ketika menyeberang Kidron, mereka hanya menyeberangi Kidron. Garis bawah ya, mereka hanya menyeberangi Kidron. Mereka tidak menetap di Kidron. Artinya begini, bahwa saudara, apa yang Anda alamin, pengkhianatankah? Atau kondisi kegelapankah? Seperti akhir dari hidup saudara. Anda tangkap baik-baik, engkau cuman melewatinya. Tapi engkau tidak akan menetap di dalamnya. Artinya, itu cuman sementara. Bukan tujuan final. Bukan tujuan terakhir. Itu hanya temporary. Anda lihat, kelihatannya Daud pemerintahannya berakhir. Tapi itu cuman sementara. Karena Anda kalau membaca cerita lanjutnya, pada akhirnya Daud mendapatkan kembali pemerintahannya dan tahtanya. Yesus tampaknya seperti the end. Itu sebabnya setelah Yesus mati, murid-muridnya terpecah semua.
Karena mereka merasa kehilangan pengharapan. Mereka merasa this is the end. Tapi kita tahu ternyata tidak. Justru karena kematian Yesus, dia bangkit akhirnya dan kita mengalami penebusan. Jadi kalau Anda hari ini sedang menyeberang kegelapan, Anda sedang menghadapi satu momen di mana sepertinya ini akhir dari apa yang Anda kerjakan. Mungkin engkau merasa ini sepertinya akhir dari bisnismu. Engkau merasa ini seperti akhir dari rumah tanggamu. Akhir dari kehidupanmu. Saudara, Anda sementara. Ingatlah kita cuman menyeberang, bukan untuk menetap. Sedalam-dalamnya, segelap-gelapnya Kidron. Kidron hanya kita lewati. Kidron hanya kita seberangi. Bukan kita membangun rumah dan menetap di sana. Karena Kidron adalah seperti yang saya ceritakan, di mana Imam Lewi membuang semua sampah. Jadi kita tidak mungkin tinggal di sana, kita cuma melewati aja. Dalam hidup setiap orang, pasti ada fase di mana kita harus menyeberang Kidron. Tapi ketika kita menyeberang Kidron, jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan patah semangat. Dan jangan merasa bahwa semuanya sudah berakhir dan tidak ada harapan. Karena Kidron tidak pernah dijadikan tempat terakhir. Kidron tidak pernah menjadi tempat yang permanen. Kita akan melewatinya. Dan kita akan masuk ke hal-hal berikutnya setelah Kidron. Nah, kita bisa melihat Raja Daud akhirnya memperoleh kembali tahtanya. Yesus akhirnya menebus kita semua, saudara dan saya, dari kematian. Artinya pelajaran kedua yang kita bisa ambil tentang Kidron, bahwa segelap-gelapnya Kidron, mau susahnya kayak apa di Kidron, saya selalu mempercayai Roma 8 ayat 28. Anda akan melihat ujung yang indah after Kidron. Setelah Kidron, apa yang Anda tampak sebagai akhir, apa yang Anda lihat sebagai kesengsaraan, kita melihat pada akhirnya kita akan menemukan hal yang luar biasa. Allah turut bekerja di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, yakinlah bahwa Kidron cuma sementara. Karena itu jangan patah semangat, bangkit dan percaya ada sesuatu yang indah yang menunggu saudara. Ketika Daud melewati Kidron, tidak lama kemudian Daud mendapatkan kembali tahta yang hilang. Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi kita tahu tidak lama kemudian Yesus mengalahkan semuanya. Sehingga kitab Efesus menuliskan, Rasul Paulus berkata, aku tuh berdoa supaya mata hatimu terbuka dan kamu mengerti pengharapan apakah yang tersedia oleh kematian dan kebangkitan Yesus, oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau hari ini engkau sedang menyeberang Kidron, di dalam lembah kegelapan, di dalam lembah keputusasaan, di dalam lembah seperti bayang-bayang maut, saya ingin mengajak kita semua, jangan menyerah dan jangan patah pengharapan. Saudara, seperti pujian tadi kita katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, seperti yang dialami oleh Abraham. Namun Abraham tetap berharap juga. Karena Abraham percaya Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dia sudah janjikan. Kalau hari ini kita sedang ada di dalam kondisi seperti the end, percaya it's just temporary, cuman sementara. Dan setelah itu tetap yakin ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita semua. Yuk kita siapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami angkat roti di tangan kanan kami yang kami percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kami.
Saat kami makan Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Sehingga yang sakit akan disembuhkan. Tuhan, kami dikasih badan yang baru, sehingga oleh tubuh-Mu kami menjadi pribadi-pribadi yang diberkati. Kami makan dan terima dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami, darah perjanjian baru. Darah perjanjian anak domba Allah. Kami percaya Tuhan, kami dilayakkan oleh darah-Mu. Dan kami dikuduskan oleh darah-Mu. Seperti firman-Mu katakan, semerah apapun dosa kami akan menjadi putih oleh karena darah-Mu yang menyucikan. Saat kami minum Tuhan, kami dibaharui, kami menjadi warga kerajaan-Mu, kami dilayakkan di hadapan-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Hamba kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Amin.